warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رباه بذكرك عارف ذاتي رباه بذكرك عارف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا
هدايا أنت رجايا رباه بذكرك أعرف ذاتي بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا النور يدائب أكفاني في الليل فارف ألهاني النور يدائب أكفاني في الليل فارف ألهاني وأرادل آية القرآن وأطير إلى دنيا الأنس هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا رباه بذكرك أعرف ذاتي رباه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin ya waddin wa salamu salam wa ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, pemirsa WPI TV dan pemirsa studio, masih bersama saya Muhammad Syafi'i dalam acara Lembaran Hikmah. Dan tadi di awal sudah diawali dengan pembacaan tilawatil Quran oleh Ahina Nur Salim dan juga tim Rebana Al-Mujahidin yang senantiasa setia menemani Lembaran Hikmah kali ini. Dalam Lembaran Hikmah kali ini akan membahas sebuah tema tentang kebangkitan ruh, iman, kemuliaan, dan harapan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Arif Prabowo. Dan sebelum membahas tema kali ini juga ada sebuah kultum yang akan disampaikan oleh Ahina Khairul Anam. Oke, tadi pas waktu acara pembukaan itu suaranya Mas Salim ya, sangat bagus, menyejukkan hati. Dan juga tim Rebana yang selalu semangat dalam acara Lembaran Hikmah ini. Oke, langsung saja akan mendengarkan sebuah kultum dari Mas Khairul Anam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah mulia. Dan kita tentu berharap kelak di akhirat dipertemukan dalam majelis di sisinya yang diterima. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjadikan beliau sebagai referensi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan siang hari ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit kultum. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhwan fillah, kita selaku umat Islam tentu kita menyadari betul bahwa Islam itu ialah ajaran yang hak, ajaran yang mengatur segala tata nilai kehidupan, baik dari segi ruhiyah maupun jasmaniyah, baik dari segi keimanan kita maupun aktualisasi keperbuatan nyata. Banyak sekali hubungan antar sesama manusia yang diatur dalam Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama hidup dan kehidupan. Seperti itu. Karena di dalamnya memang mengatur ajaran-ajaran yang bersifat dunia dan akhirat. Makanya kita selaku umat Islam tentu patut berbangga akan hal itu. Dan Allah memilih dan mewakilkan kita sebagai khalifah fil ardh. Makanya kita juga harus punya komitmen dalam mengemban ajaran Islam. Begitu. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 132. Innallaha yansuru yang artinya kurang lebihnya seperti ini. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Kenapa yang dipilih dalam hari ini dalam kurung adalah manusia? Padahal manusia seringkali berbuat ingkar. Dan seringkali kita juga lalai akan keimanan kita. Begitu. Tentu beberapa hal perlu dipertimbangkan. Manusia sendiri punya derajat yang lebih tinggi karena dengan akalnya kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu kita perlu bisa menjaga amanah ini. Karena apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Makanya dalam hierarki keimanan kita itu tidak terlepas antara kegiatan ruhiyah dan jasmaniyah kita. Bahkan kalau katanya Nurholis Majid itu yang namanya iman itu tidak sekedar kita percaya. Namun kepercayaan itu menyatu dengan perbuatan kita. Tidak dikatakan beriman kalau tidak ada kesatuan antara kepercayaan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini atau perbuatan kita di dunia ini. Oleh karena itu Allah pun mengancam dalam surat Al-Ma'un. Sesungguhnya celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam hari ini bukan hanya sekedar lalai dalam hal misalkan sholatnya tidak berjamaah, sering mengundur-undur waktu, dan sebagainya. Namun di ayat di atasnya menerangkan lalai dalam hari ini diikuti orang yang hanya kerjaannya sholat namun tidak mementingkan misalkan menyantuni anak yatim, menghadik orang-orang miskin, dan seterusnya. Selalu diikuti dengan hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah sosial seperti itu. Oleh karena itu kita patut mencerminkan diri, patut berkaca terhadap keimanan kita. Sudahkah kita benar-benar berkomitmen terhadap keimanan kita? Sudahkah kita benar-benar mengaktualisasikan keimanan kita dalam kehidupan nyata?
Seperti itu. Jadi puncaknya keimanan itu akan melahirkan akhlakul karimah dan nantinya juga akan melahirkan amal soleh, termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Karena keterbatasan manusia yang tadi itulah kita diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira umat uhrijat linnas. Begitu. Sesungguhnya kita itu termasuk golongan yang paling baik begitu. Oleh karena itulah kamu harus menegakkan kebajikan di dunia. Makanya tidak hanya sekedar percaya saja kita kepada Allah, Rasul-Rasul Allah, namun itu ada implikasinya di dunia begitu. Kepercayaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus melahirkan sikap-sikap yang bernilai tauhid. Kepercayaan kita terhadap Rasul-Rasul Allah yaitu harus melahirkan sikap-sikap yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam berbuat dan bertingkah laku di dunia ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena senantiasa baik ibadah dalam walaupun manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, namun ibadah itu jangan sampai diartikan hanya ibadah-ibadah yang bersifat vertikal ke atas saja, namun harus ada implikasinya secara horizontal begitu. Artinya tidak hanya bersifat ibadah kita kepada Allah saja, namun ibadah terhadap sesama manusia. Termasuk ketika kita berdiri di sini, ketika kita duduk bersama di sini, kita melakukan sebuah majelis, jangan dianggap itu bukan bernilai ibadah. Kita menolong sesama manusia, kita menyingkirkan sampah di pinggir jalan, itu kalau dilakukan dengan niatan ikhlas dan mengharap ridha Allah, itulah yang juga dinamakan ibadah. Makanya sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Itu salah satunya adalah itu. Jadi jangan diartikan hanya ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah saja, namun juga harus diartikan secara luas makna ibadah itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan singkat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah kultum dari Ahina Mas Khairul Anam yang bahwa manusia itu adalah golongan yang paling baik, derajat yang paling tinggi, dan setelah ini akan disampaikanlah tema kali ini, dan sebelumnya jangan kemana-kemana, tetap di Lembaran Hikmah. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi,
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Oke pemirsa, kembali lagi di Lembaran Hikmah. Dan kali ini akan membahas sebuah tema. Di samping saya sudah ada Bapak Ustadz Arif Prabowo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sudah siap Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya. Oke langsung saja pemirsa. Kita akan mengetahui isi dari materi tema kali ini tentang kebajikan ruh ya. Kebangkitan ruh. Kebangkitan ruh. Oke. Buat Pak Ustadz dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang bersama, kita nanti sharing bersama berkenaan dengan tentang kebangkitan ruh. Kira-kira yang terbayang pada benak teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian tentang kebangkitan ruh, apa itu? Kebangkitan ruh antara iman, kemuliaan, dan harapan. Baik, nanti kita sharing, saya awali dulu, nanti kita sharing bersama-sama pada sesi-sesi berikutnya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim, sebagai pribadi muslim, ada contoh di dalam kehidupan kita. Ada contoh bagaimana kita mengaplikasikan keimanan kita, mengaplikasikan keislaman kita. Ada contohnya. Siapa contohnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat yang Allah meridhai mereka. Para sahabat itu digelari oleh Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum. Para sahabat yang dimuliakan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setback ke belakang, kalau kita membaca sirah-sirah atau membaca kisah-kisah para sahabat, kita sebagai seorang muslim akan banyak kekaguman ya. Dari sisi keimanan mereka ya. Kita banyak melihat contoh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, kemudian istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid. Kita akan banyak melihat bagaimana keimanan mereka terbangun. Kemudian juga pengorbanan mereka ya, ketika salah satu contoh sahabat Rasulullah yang kaya raya adalah siapa? Abdurrahman bin Auf.
kita bisa melihat bagaimana ketika kondisi masyarakat itu peceklik gitu. Nah, kita bisa melihat dalam cuplikan sejarah itu Abdurrahman bin Auf mendatangkan dagangan, ya, unta, 100 unta lengkap dengan dagangannya. Nah, ketika saudagar-saudagar waktu itu, saudagar-saudagar Quraisy itu ada informasi, ada barang dagangan, mereka berlomba-lomba untuk membeli. Karena masih masa paceklik itu akan dimanfaatkan, kalau sekarang barangkali ditimbun dulu, nanti tak jual dengan harga yang tinggi. Nah, pikirannya para saudagar-saudagar juga begitu. Nah, tapi kemudian ketika ada saudagar yang mendatangi kepada Abdurrahman bin Auf, mau dibeli, tidak, ini sudah ada yang membeli. Tak beli 2 kali lipat, sudah ada yang lebih tinggi dari itu. Tak beli 10 kali lipat, sudah ada yang lebih tinggi. Nah, kemudian karena sudah bertanya, siapa kira-kira, karena sudah para saudagar-saudagar itu sudah berkumpul semua. Kira-kira siapa yang mau membeli dengan harga 10 kali lipat lebih begitu. Saling melihat siapa di antara yang hadir itu. Tapi kemudian ditanya, siapa wahai Abdurrahman? Yang akan beli adalah Allah SWT. Artinya kemudian barang dagangan yang lengkap itu dihibahkan semua untuk kaum muslimin. Ini luar biasa. Ini adalah pengorbanan para sahabat. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim? Karena kita tadi sudah di awal bahwa contoh kita di dalam berislam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian bagaimana dengan kita? Sudahkah seperti itu? Nah, kita nanti belajar. Kira-kira yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu bagaimana? Sehingga kok bisa memunculkan, misalnya pengorbanan yang demikian. Ya, bagaimana ini yang ditanamkan oleh Rasulullah? Nanti kita belajar bersama-sama. Sebelum masuk ke sana, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia, ada satu ayat yang akan saya bawakan. Jadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Antum sekalian sudah memahami artinya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum itu. Biqaumin, ma biqaumin. Ini fiilnya fiil nakirah. Jadi semua kaum yang mau berubah itu tidak akan berubah manakala dia tidak mau berubah. Nah, kelompok pun ya, kita seorang pribadi, ketika kita tidak mau berubah, tidak ada semangat berubah, maka kita tidak akan bisa berubah. Intinya adalah dari kemauan kita untuk berubah. Sebuah kelompok, sebuah organisasi, dia akan maju ketika punya semangat untuk maju. Ketika tidak punya semangat untuk maju, jangan harap akan bisa maju. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, apa yang Rasulullah sampaikan atau Rasulullah tanamkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat itu tadi dalam contoh di depan ada beberapa itu luar biasa, semangat mereka luar biasa, keimanan mereka luar biasa, ketabahan mereka luar biasa. Antum baca kisahnya Bilal bin Rabah begitu, luar biasa. Kalau dibacakan di sini semua atau dibawakan di sini semua tidak akan selesai. Jadi kita akan banyak melihat mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara motivasi bagi kita sebagai seorang muslim. Karena sebagai seorang muslim tadi disampaikan oleh Mas Anam begitu di dalam kultumnya, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu semuanya. Ya, jadi semuanya. Nah, bagaimana? Nah, kita bisa melihat nanti di dalam perjalanan para sahabat Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama yang ditanamkan oleh Rasulullah ada tiga yang ditanamkan oleh Rasulullah. Ini saya nukil kajian ini dari buku pergerakan ya, pergerakan. Ini saya nukilkan saja. Jadi ini saya bukan mengada-ada, tapi ini sudah pernah dibukukan di dalam buku risalah pergerakannya Ikhwanul Muslimin oleh Hasan Al-Banna. Beliau menulis ada tiga
tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat punya jiwa militansi atau jiwa bagaimana mereka menjalankan Islam itu dengan sempurna begitu. Karena Islam itu adalah sebuah konsep. Nah, sebuah konsep, aplikasi konsep itu adalah pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang pertama yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah itu menanamkan di dalam jiwa-jiwa para sahabatnya, hati-hati para sahabatnya itu bahwa risalah yang dibawa atau diajarkan oleh Islam itu adalah al-haq, kebenaran. Jadi itu motivasi pertama, tanaman yang pertama disampaikan oleh Rasulullah adalah itu, bahwa Islam itu adalah al-haq. Ya. Islam adalah sebaik-baik ajaran. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Islam itu adalah manhaj utama. Manhaj itu jalan utama yang harus diikuti oleh setiap pribadi Muslim. Karena kita tahu bahwa Islam itu mengajarkan tidak hanya pada sisi keimanan, tetapi adalah juga pada muamalah itu Islam mengatur di sana. Nah, walaupun toh di dalam Islam itu syariat itu turun itu bertahap, tetapi para sahabat sejak awal sudah ditanamkan bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sempurna. Itu. Gimana? Oke Ustadz, sebelumnya kita berhenti sejenak dulu. Sebelumnya kita akan melihat iklannya. Jangan kemana-kemana, tetap di Lembaran Hikmah. أنت نسخة الأكوان فيك صنعة الرحمن وجمع سور القرآن بسم الله 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 بسم الله أنت نسخة Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. It's happening soon. Its Santa's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's looking on and on to you.
درب الهدى دربي وهبته قلبي أفراد دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي وهبته قلبي أفراد دوما بالشوق والحب درب الهدى دنيا تمر في صدري درب الهدى دنيا تمر في صدري. Oke pemirsa, masih kembali lagi di Lembaran Hikmah. Langsung saja kini akan dilanjutkan kembali materi yang tadi sempat terpotong. Untuk Pak Ustadz kami Iya. persilakan. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama sudah ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada sahabat radhiyallahu anhum adalah Rasulullah menanamkan dalam diri para sahabat adalah selama mereka berada di dalam kebenaran, ya, al-haq, dan menjadi pembelanya, mereka akan berada di dalam jalan yang terang. Jadi ini mengindikasikan kepada kita bahwa yang kedua, kita harus bangga kepada Islam. Kita harus bangga kepada Islam. Jadi setelah kita yakin bahwa Islam itu benar, yang kedua adalah kita harus bangga. Kalau sekarang barangkali ada selentingan, wah, orang zaman sekarang kok ke masjid, cah nom kok ning masjid begitu. Barangkali yang teman-teman yang muda, kok enak ning masjid kalau sudah tua, sudah. Nah, tapi ketika kita yakin bahwa Islam adalah kebenaran dan kita bangga kepada Islam, apapun yang dikatakan oleh orang-orang sekitar kita, maka itu tidak berimbas kepada kita. Karena kita sudah yakin dan kita bangga. Nah ini, para sahabat pun ditanamkan oleh Rasulullah kebanggaan kepada Islam. Sehingga ketika mereka menjalankan syariat Islam, pada awal nanti bisa dibaca juga di dalam sejarah Rasulullah SAW, para sahabat awal adalah mereka memproklamirkan diri mereka Muslim pun, mereka ada yang berani, ada yang takut. Ya. Nah, kalau yang berani itu diantaranya adalah sahabat Umar bin Khattab, karena secara fisik beliau besar begitu, dan beliau memang dari sisi pintar gitu, sekarang punya jadi berani menyampaikan keislamannya kepada khalayak, ya. Dan para sahabat yang lain pun ada, walaupun toh yang tidak sebesar Abu Bakar, tidak sekuat Umar bin Khattab pun ada yang berani, ya. Karena mereka ditanamkan oleh Rasulullah bangga kepada Islam, ya. Salah satu contoh bangga kepada Islam ketika ayat-ayat Khomer itu, larangan tentang Khomer itu turunnya adalah 3 tahap. Tahap pertama adalah di dalam Khomer itu ada manfaat dan ada mudarat. Tetapi mudarat itu lebih banyak. Ya. Kemudian para sahabat Rasulullah itu juga masih minum Khomer gitu, di awal-awal Islam. Kemudian setelah sekian lama turun kembali ayat yang kedua tentang Khomer itu, janganlah kalian minum Khomer atau mabuk ketika kalian sholat. Jadi sudah mulai berarti mungkin mabuk itu nanti nek barisa begitu, masih lama begitu. Nah, ayat yang ketiga, jadi yang ketiga turun itu, fase yang ketiga turun pelarangan Khomer ini. Jadi di dalam Khomer, ya, itu adalah najis dan itu adalah perbuatan setan. Maka kemudian dikisahkan Mekah waktu itu adalah banjir. Banjirnya banjir apa? Banjir Khomer. Karena para sahabat sendiri yang memecahkan gentong-gentong Khomer itu. Jadi mereka kemudian karena nilai-nilai sudah tertanam dan mereka bangga, mereka lakukan itu. Jadi kebanggaan kepada Islam. Itu yang kedua ditanamkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, atau
biar ada penguatannya ya, bahwa ini bukan tidak ada ayatnya, ini ada ayatnya. Jadi disampaikan oleh di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Tadi juga dibawakan oleh Mas Anam itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kalian itu adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang ukhrijat, yang dikeluarkan, yang dilahirkan. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian itu menyuruh kepada ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian itu beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, menanamkan rasa bangga. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang berbahagia, yang ketiga yang ditanamkan oleh Rasulullah setelah tadi adalah bahwa Islam itu yang benar. Kemudian yang kedua, bangga kepada Islam. Yang ketiga adalah Rasulullah menanamkan dalam hati para sahabatnya itu, selama mereka yakin akan kebenaran dan bangga kepada Islam, maka Allah akan melindungi mereka. Allah akan menolong mereka. Jadi barangkali ketika kita yakin, kita bangga, tetapi tidak ada backup bahasanya, tidak ada perlindungan, kita juga akan keder. Tetapi Allah SWT sudah menjelaskan bahwa ketika intan surullaha yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah juga akan menolong kalian. Nah, ini adalah backup dari Allah SWT. Juga di dalam kisahnya ketika sejarah Rasul itu ada sejarahnya ketika beliau berperang. Di antara penguatan-penguatan yang Allah berikan kepada sahabat Rasulullah adalah Allah itu menurunkan para malaikat sebagai tentara-tentara bantuan, ya. Tentara-tentara bantuan yang membantu kaum muslimin untuk ikut berperang. Ya. Zaman kontemporer sekarang pun, ketika barangkali sekarang era zaman modern gitu ya, ketika membaca tentang kisah-kisahnya dulu ketika Afghanistan itu diperangi oleh Soviet, ada kisah-kisah yang juga barangkali dalam nalar logis kita tidak masuk akal. Masuk dengan dengan pesawat dengan pistol kecil bisa menjatuhkan pesawat, ini kan hal yang mustahil. Tapi ini terjadi. Jadi ketika kaum muslimin atau kita sebagai seorang Islam, kita yakin, kemudian yang kedua adalah kita bangga, dan yang ketiga kita yakin ketika kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, kita akan tenang begitu. Kita akan tenang dalam melaksanakan syariat itu. Jadi ada tiga hal yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga para sahabat itu menjadi profil-profil yang luar biasa. Dalam ibadah mereka luar biasa. Jadi kalau ada kisah ini ya, kisah sahabat itu yang saking pengennya beribadah itu sampai tidak mau tidur gitu ya. Saya mau beribadah terus. Kemudian saya tidak mau makan, saya mau puasa terus. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan menikah, saya akan membujang terus gitu. Jadi giroh-giroh para sahabat ini tertanam. Nah, kemudian dalam hal seperti ini Rasulullah membenarkan, jangan seperti itu. Kalau dalam yang tadi yang saya contohkan, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya kita juga bersemangat untuk mengaplikasikan Islam, tetapi misalnya di dalam hal sholat ya, kita juga tidak kemudian sholat terus, qiyamul lail terus, tapi kita juga boleh untuk tidur, ya, harus tidur. Kemudian juga kita tidak boleh puasa terus, tetapi kita boleh untuk berbuka, dan kita juga tidak disarankan untuk membujang. Jadi Islam menyarankan kita kalau yang putra ya beristri, yang putri bersuami. Jadi begitu ajaran-ajaran Islam. Jadi para sahabat Rasulullah SAW ini menjadi figur-figur utama kita ketika kita mau menjalankan syariat Islam. Ya, silakan.
Oke pemirsa, itulah materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Arif Prabowo. Setelah segmen berikutnya akan ada sharing dan tanya jawab tetap di lembaran hikmah. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي معتمدي الله الله معتمدي الله الله يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب معتمدي الله الله معتمدي الله الله يا حبيبي. Oke pemirsa, kembali lagi di acara lembaran hikmah. Setelah tadi dibacakan oleh penyampaian materi oleh Bapak Ustadz Arif Prabowo, sekarang akan ada seksi sharing dan tanya jawab. Untuk para hadirin, ada yang ingin mau bertanya? Oke. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulestiani. Ustaz, saya mau menanyakan, Ya. begini ya, kita kan kebanyakan dari UKM dakwah gitu ya. Ketika kita sudah memberikan apa ya kepada orang lain, tapi konteks sekarang itu kebanyakan kalau yuk kita kesini, yuk kita pengajian, kebanyakan mereka itu
tidak mau. Mereka lebih bangga dengan ilmu teknologi mereka, mungkin dengan sains mereka, dengan Inggris mereka. Yang saya tanyakan, strategi dakwah Rasulullah yang bagaimana yang bisa kita sinkronkan untuk konteks kehidupan sekarang ini yang cenderung modern dan sangat maju ilmu teknologinya. Begitu. Yang kedua, saya juga menanyakan, ketika kita sedang down, punya banyak masalah, biasanya itu berakibat dengan amalan yaumil kita gitu. Dan strategi yang bagaimana yang bisa kita lakukan? Apakah Rasulullah juga pernah galau gitu? Dan bagaimana Rasulullah mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tadi pembahasannya sangat menarik sekali dari Bapak Ustadz Arif Prabowo. Saya ingin menanyakan sebelum seperti ini. Tadi Rasulullah dulu mengajarkan yang pertama tentang suatu kebenaran gitu kan, kebenaran agama Islam. Berarti ini menyangkut sebuah keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang telah menciptakan kita, memberikan hidup kepada kita. Tapi ketika melihat konteks zaman sekarang yang era-eranya meningkat semuanya, adanya motor yang dulu Unta sekarang Toyota, ini keyakinan manusia sekarang itu menurun gitu kan. Apakah, pertanyaan seperti ini Pak, menurunnya kadar iman umat sekarang itu disebabkan oleh meningkatnya sebuah teknologi apa bagaimana? Berarti kalau sudah menurun, otomatis keyakinan terhadap Al-Quran itu juga berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa nih pertanyaannya. Susah jawabnya ini. Pertama, yang perlu kita pahami bahwa ini dari siapa namanya? Mbak Sulis ya. Mbak Sulis. Dari Mbak Sulis tentang tadi ada 2 pertanyaan tentang strategi yang perlu kita lakukan pada zaman kontemporer sekarang. Yang perlu dicatat bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan dakwah itu adalah merupakan kelanjutan. Jadi kita harus memandang ini adalah gema dari seruan Rasulullah SAW. Jadi kita itu hanya sebagai pelanjut saja. Jadi meneruskan perjuangan Rasulullah, meneruskan bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW. Nah, manusia walaupun berada pada sekarang kondisi yang maju sekarang seperti sekarang ini pun, manusia tetap manusia. Manusia tetap dia punya unsur rohani, dia punya unsur jasad. Dan masing-masing ini membutuhkan asupan makanannya. Ya. Secanggih apapun ya, sepintar apapun seorang manusia, dia tetap membutuhkan namanya sentuhan-sentuhan roh. Dia butuh namanya kasih sayang. Dia butuh namanya keimanan, keyakinan begitu. Ya. Ketika dulu barangkali nenek moyang kita ditulis di dalam buku-buku sejarah bahwa nenek moyang kita kepercayaannya adalah animisme, dinamisme. Ya, mereka menyembah pohon, menyembah batu besar. Ini adalah bentuk dorongan dorongan keimanan sebenarnya. Dia ingin mencari yang menguasai dirinya. Nah, kemudian karena tidak ketemu jalannya, dia pakai pendekatan menyembah pohon, menyembah batu besar dan sebagainya. Ini adalah satu sisi manusia. Maka sekarang ya Islam pun akan selalu update ketika kita bisa membawakan metodenya dengan baik. Karena kebutuhan tentang ruh itu adalah kebutuhan yang selalu ada. Gitu. Tinggal nanti pengayaan kita dengan teknologi, barangkali dengan internet sekarang ketika ada, kita gunakan fasilitas internet. Ketika fasilitas slide komputer kita
kita bisa gunakan slide komputer dengan presentasi yang baik, barangkali itu akan menambah. Karena manusia itu tetap akan terpengaruh oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ketika presentasi kita, misalnya ESQ, ya, metode apa namanya, Arifin Ginanjar, gitu ya. Itu beliau menayangkan visualisasi tentang alam semesta, visualisasi tentang untuk menunjukkan bahwa jati diri manusia itu sebenarnya di alam semesta itu adalah sangat kecil. Ya. Jadi jangan khawatir, tetap ketika kita bisa membawakan dengan baik, insya Allah akan bisa. Karena kebutuhan primer itu bagi ruh kita. Kalau kemudian Rasulullah pernah galau, tidak begitu. Yang diajarkan oleh Rasulullah ketika manusia mengalami al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Ketika turun, maka amalan-amalan wajib jangan sampai kita tinggalkan. Jadi sholat kita, ya jangan kita tinggalkan sholat wajib itu. Kalaupun toh kemudian sunnah kita tinggalkan karena mungkin lagi down, tetapi yang wajib ini jangan ditinggalkan. Jadi itu jangan sampai, karena itu menjadi, kalau di dalam bahasa ekonomi itu ada, itu persediaan dasar yang harus ada, persediaan baku yang harus ada itu adalah itu, dan itu menjadi wajib itu karena menjadi hal yang sangat mendasar, jangan sampai itu hilang. Barangkali itu ya. Kemudian yang dari Mas Fizaki, ya, Mas Fizaki dengan teknologi ya mungkin kemudian bisa menurun begitu. Bisa jadi dengan teknologi bisa keimanan itu menjadi menurun. Nah, tetapi bisa pula dengan teknologi itu keimanan itu akan menjadi naik begitu. Dengan era sekarang internet begitu. Kitab itu ya buku-buku itu sudah bisa kita baca secara online. Ketika electronic book itu kitab-kitab terjemahan Islam itu sangat banyak. Tinggal mau nggak kita membacanya. Jadi semua itu tinggal pilihan kita, karena hidup itu adalah pilihan begitu. Jadi di internet kita mau melihat apa, itu adalah pilihan pada kita. Jadi kalau kita mau melihat pilihan kita adalah, saya barangkali ini memang ketika pengguna internet meniatkan di dalam dirinya, saya akan mencari hal-hal yang positif dari internet. Kita akan bisa download banyak buku, download banyak pengetahuan, download banyak kata-kata hikmah, begitu ya Mas ya. Tapi sebaliknya, kalau kita keinginannya adalah hal yang negatif, banyak pula di sana. Nah, hidup kita adalah pilihan kita. Sekarang pun ada pilihan kita di tempat lain, tetapi kita memilih di sini. Hidup adalah pilihan. Teknologi bisa menjadi sarana meningkatkan keimanan kita. Barangkali ketika update status Facebook, statusnya yang baik-baik lah. Jangan status yang mengeluh aja yang jelek. Ini karena semangat kebaikan itu bisa ditularkan gitu. Ya, emosi itu bisa ditularkan. Nah, kita tularkan emosi kebaikan kita, kepahaman kita lewat status FB kita, ya. Jadi kita gunakan teknologi itu. Barangkali gitu, Mas. Iya. Itulah pembahasan yang sangat menarik sekali ya. Oke, jangan kemana-kemana, tetap di Lembaran Hikmah. Ya Banil Mustafa antum dukhri farhamu abdakum wajburu kasri wasiluhu bakum ya dawil qadri wamnahu atfakum Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di BPI TV.timik.bp.ac.id
WPI TV, Remix, wp.it.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. It's happening soon, it's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's moving on and on to you. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار. Baik pemirsa, kembali lagi di Lembaran Hikmah. Setelah tadi di awal acara sampai ini sudah disampaikan tentang materi tema kali ini tentang kebangkitan ruh oleh Bapak Arif Prabowo, bahwa Rasulullah itu menanamkan 3 hal pada sahabatnya. Yang pertama, Rasulullah menanamkan dalam hati mereka bahwa risalah yang dibawanya adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua, Rasulullah menanamkan dalam hati mereka bahwa mereka berada dalam kebenaran dan menjadi pembelanya, maka mereka di atas jalan yang terang. Dan yang ketiga, selama mereka yakin dengan kebenaran dan mereka bangga kepadanya, maka selama itu pula Allah beserta mereka akan menolong. Selanjutnya akan ada nasihat dari Bapak Arif Prabowo. Oke, Baik. Pak Ustadz. Untuk kesekian kalinya ya, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk kita bahwa saat ini kalau boleh dibilang ada perlombaan lari begitu, lari estafet begitu, maka tongkat estafet tugas menyuruh kepada saudara-saudara kita yang lain tentang Islam adalah kita. Jadi tanggung jawab tentang dakwah itu adalah pada kita, bukan pada generasi yang itu nanti tugasnya generasi setelah saya, atau itu sudah
tugasnya generasi sebelum saya, atau itu tugasnya para ustadz saja, bukan. Tetapi tugas menyampaikan kebenaran Islam itulah tugas kita masing-masing. Jadi kita meyakini bahwa ini adalah tugas yang mulia, tugas yang Allah turunkan Rasul itu adalah untuk menyuruh kepada manusia. Dan kita berharap bahwa tugas mulia Rasul kita juga ikut mengemban, yaitu menyampaikan kebenaran kepada manusia yang lain. Kemudian yang kedua, setelah itu berarti kita ikut di dalam kegiatan itu, tidak kemudian kita sudah di luar saja, tetapi kita ikut, alangkah baiknya ikut di dalam kegiatan untuk perbaikan itu. Karena dalam kegiatan bersama itu nanti yang akan mendapatkan manfaat adalah kita. Jadi kita akan saling berinteraksi satu dengan yang lain, maka otomatis ketika kita banyak membaca, kita berinteraksi tentang kebaikan, maka yang akan banyak mendapat manfaat adalah kita, bukan orang lain. Jadi ngiras-ngirus kita memperbaiki pribadi kita. Jadi dalam tingkatan amal, kita beramal untuk memperbaiki pribadi kita, islahul fardil muslim kita. Itu saya kira untuk yang terakhir, dan kita tutup dengan doa. Baik, mari kita bersama-sama mengakhiri pertemuan ini dengan doa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim hudaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas. Terima kasih kepada Ustadz Arif Prabowo yang sudah memberikan materi tentang kebangkitan ruh. Terima kasih juga kepada pemirsa WPI TV dan pemirsa studio dari LTK Stand dan IKM Stimik Widya Pratama. Demikian, terima kasih juga kepada Rebana Al-Mujahidin yang sudah memberikan warna dalam lembaran hikmah kali ini. Demikianlah lembaran hikmah pada episode kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap saksikan lembaran hikmah di wpitv.stimik.wp.ac.id. Saya Syafi'i beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatun bisalamil mubin linutati ta'in ya gharami. Salatun bisalamil mubin linutati ta'in ya gharami. Salatun bisalamil mubin
نبي كان أصل التكوين من أهدي كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أهدي كن فيكن يا غرامي بسلام المبين لنضاضي تعين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنضاضي تعين يا غرامي أياما جاءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل وشادي أياما جاءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل وشادي صلاة بسلام المبين لنضاضي تعين